wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat Ipol? Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, meski kita sedang PPKM darurat, tapi podcast Ipol masih terus berupaya agar tetap aktif, memberikan tayangan yang edukatif. Nah, kita ketemu lagi nih di podcast Ipol bicara tentang sistem informasi politik Indonesia bersama indoposonline.id didukung oleh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Mau ingetin lagi untuk Sobat Ipol sekalian, nanti di tahun 2024 kita akan punya agenda besar sepanjang sejarah Republik Indonesia karena pemilu akan diselenggarakan secara serentak. Ada Pilpres, Pileg, dan juga Pilkada. Bicara soal sistem pemerintahan nih Sobat Ipol, toleransi dibutuhkan bagi pembangunan di Indonesia. Pembangunan demi kesejahteraan rakyat sangat bergantung stabilitas dan juga keamanan dalam negeri. Apalagi Indonesia merupakan negeri dengan beragam suku, agama, ras, dan kepercayaan. Perbedaan adalah sebuah keniscayaan dalam masyarakat, karena itu para pendiri bangsa telah mengatur kerukunan dan toleransi antar umat beragama dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 29 ayat 1 dan 2. Namun demikian, Indonesia masih kerap menghadapi berbagai kendala dan tantangan untuk menciptakan kerukunan dan toleransi di tengah masyarakat. Nah, kali ini kita akan mengambil tema yaitu penguatan semangat toleransi bermasyarakat. Saya sudah kehadiran tamu yang spesial nih hari ini, yaitu ada Dr. Kiai Haji M. Asrorun Niam Soleh sebagai Komisi Fatwa MUI. Assalamualaikum, selamat datang di podcast Ipol, Pak Niam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mbak April? Sehat, terima kasih. Bapak apa kabar? Alhamdulillah sehat. Makasih ya udah diundang di ya, Pak, terima kasih loh Pak podcast waktunya. Yang keren ini. Ya. Baik. Ya Pak, bicara mengenai penguatan semangat toleransi masyarakat ini ya, secara umum bagaimana sih MUI memotret sikap bertoleransi masyarakat di Indonesia? Terima kasih ya. Yang pertama, secara norma Islam mengakui perbedaan sebagai sunnatullah ya. Perbedaan ini sebagai sebuah keniscayaan dan ketentuan ajaran agama juga mengakui adanya keragaman itu. Bahkan disebutkan di dalam ayat Al-Quran, kita dicipta memang bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Kepentingannya apa? Kepentingannya untuk saling mengenal satu dengan yang lain, untuk saling menguatkan, bukan untuk saling menegasikan. Nah, saya kira ini menjadi hal yang bersifat fundamental ya di dalam memaknai keragaman yang kita miliki, terlebih di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kita, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbahasa yang cukup banyak, kemudian juga beragam agama, tetapi kita diikatkan oleh ikatan persaudaraan sebangsa ya. Dan di atas itu kalau di dalam konsep kita, sekalipun kita juga berbeda bangsa, kita berbeda negara, kita diikatkan oleh komitmen persaudaraan kemanusiaan atau ukhuwah insaniyah. Dan ini semakin relevan ketika teknologi informasi komunikasi berkembang begitu pesat, yang salah satu dampaknya adalah melahirkan situasi masyarakat yang borderless ya, yang nggak berbatas. Kita nggak lagi dibatasi oleh batasan-batasan sekat yang bersifat tradisional, batasan daerah, batasan suku, batasan desa, batasan negara. Kita bisa lintas bangsa, lintas negara. Apa yang terjadi di Amerika berdampak secara langsung kepada kehidupan kemasyarakatan kita, dan itu adalah faktual. Maka prinsip penyikapan secara proporsional terkait dengan toleransi di tengah keragaman menjadi sangat penting ya untuk meneguhkan fungsi kemanusiaan kita. Tetapi bisa jadi kemudian di tingkat praksis apa yang menjadi idealisme dan juga norma keagamaan itu tidak serta-merta kemudian menjelma menjadi hal yang ideal seperti yang dibayangkan. Bisa jadi faktornya apa? Faktornya soal superioritas atas dasar suku,
atas dasar ras, atas dasar agama, atas dasar prestasi, atas dasar kedudukan nasab, kedudukan perolehan akses ekonomi dan lain sebagainya. Akhirnya perbedaan yang seharusnya menjadi penguat kita dalam mengukuhkan persaudaraan tidak jarang terjadi konflik di lapangan, dan kondisi itu harus terus minimalisir ya, dengan mengarusutamakan komitmen kebersamaan di tengah perbedaan. Jadi kuncinya untuk bisa mensinergikan keragaman yang ada di masyarakat adalah tentunya pemerintah harus ada perannya di situ ya Pak ya. Kebijakan-kebijakan yang ada ini selama ini seperti apa Pak? Apakah sudah sesuai dan bagaimana supaya bisa meningkatkan toleransi di lapangan Pak? Ya, peran untuk mengintegrasikan seluruh perbedaan menjadi kekuatan itu tidak hanya peran pemerintah tentunya ya, tetapi peran kita semua, seluruh elemen masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah agamawan dan juga umat beragama. Karena apa? Karena kita akui hal yang paling sensitif itu adalah persoalan keagamaan ya. Karena itu bab soal keyakinan, bab soal teologis, maka ketika itu disentuh maka solidaritas grup itu cenderung muncul. Apalagi kemudian itu disalahgunakan, dipicu untuk melahirkan permusuhan, pertentangan, ini mudah sekali tersulut. Nah, negara kita sudah meneguhkan komitmen ya, Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tetapi kita memiliki komitmen untuk bersatu, berbeda-beda tetapi satu jua, itu adalah komitmen kita. Artinya dari awal founding fathers kita menyadari kita membangun konsensus kehidupan berbangsa dan bernegara itu di tengah realitas perbedaan yang ada, dan perbedaan yang ada ini menjadi titik kuat jika dikonsolidasikan. Nah, kalau Nabiullah Muhammad SAW memberi perumpamaan realitas perbedaan kita ini seperti satu tubuh. Ada yang berfungsi sebagai mata, ada yang berfungsi sebagai kepala, ada yang berfungsi sebagai tangan, ada yang berfungsi sebagai kaki. Mereka berbeda-beda, tetapi membangun satu kesatuan. Jika satu tertusuk duri, maka seluruh tubuh akan merasakan sakitnya. Nah, ini kan luar biasa ya, perumpamaan metaforis yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW. Ini senasib sepenanggungan. Kita pada hakikatnya berbeda. Jangan paksakan juga kita sama. Tetapi jangan juga mencari-cari perbedaan yang kemudian menjadi faktor penjauh di antara kita. Kita realitasnya berbeda, tetapi bagaimana sedapat mungkin mencari titik temu di antara perbedaan-perbedaan yang ada, bukan kemudian mencari-cari perbedaan. Nah, di tengah realitas perbedaan kita cari titik temunya. Seseorang berkelompok dengan kelompoknya yang sama boleh nggak? Ya boleh, karena itu nature. Tetapi yang nggak boleh ketika dia berkelompok kepada kelompok dengan identitas yang sama, mulai dari suku, ras, agama, kemudian dia menegasikan kelompok yang lain atau menganggap rendah, serta kemudian menyebabkan terjadinya permusuhan dan juga pertentangan. Itu yang tidak diperkenankan. Nah, makanya menjadi penting bagi kita untuk terus mengikhtiarkan langkah-langkah pencarian titik temu di tengah perbedaan kita untuk merajut kebersamaan dan juga persaudaraan di antara kita, sungguh pun kita berbeda. Baik, sejauh ini MUI mengambil peran seperti apa, Pak? Ya, ikhtiar untuk mendudukkan secara proporsional terkait dengan makna toleransi yang memang berada di dalam wilayatul ikhtilaf, majalul ikhtilaf, wilayah perbedaan yang memang tertoleransi, itu terus disampaikan.
mana yang terkait dengan urusan internal, mana urusan eksternal, mana hubungan yang terkait dengan masalah teologis, mana hubungan yang terkait dengan masalah sosial kemasyarakatan. Nah, ini yang penting untuk didudukkan secara proporsional sehingga terbangun harmoni di tengah perbedaan yang ada. Nah, seringkali di lapangan muncul ketegangan itu akibat dari kesalahan mendudukkan masalah di luar proporsinya. Misalnya atas nama toleransi kemudian mencampur adukkan ajaran keagamaan. Nah, itu bukan toleransi. Nah, itu adalah wilayahnya apa? Wilayahnya adalah wilayah penghargaan terhadap otonomi masing-masing. Nah, ada kalanya kita bekerja bersama. Misalnya terkait dengan masalah sosial kemasyarakatan. Enggak boleh ada sekat hanya karena beda kulit, hanya karena beda pulau, hanya karena beda provinsi, hanya karena beda agama, kemudian enggak mau bekerja sama pada aspek sosial kemasyarakatan. Tentu ini tidak diperkenankan. Tetapi kalau terkait dengan masalah internal agama, masalah ajaran keagamaan, misalnya saya Muslim pergi ke masjid, bukan berarti kemudian atas nama penghargaan dan juga toleransi, kemudian saya ikut ke gereja, ikut misa, saya ikut ke mana pura, begitu. Sebagaimana juga atas nama toleransi, saya ngajak sahabat saya yang Kristiani untuk masuk ikut sholat dengan saya, kan tidak. Nah, itu pemahaman toleransi itu harus masyarakat mengerti dulu ya Pak ya, baru bisa menjalankan. Betul, harus ada proporsionalitas. Sebenarnya tidak terlalu sulit ya, jika ada kemauan dan juga pemahaman secara utuh mengenai mana dimensi yang bersifat ritus dan itu sifatnya eksklusif keagamaan, mana dimensi yang bersifat sosial yang arahnya adalah hal yang bersifat inklusif, yang terbuka. Nah, ini yang saya kira penting untuk didudukkan secara proporsional. Kalau hal yang terkait dengan teologis, kita mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabiullah Muhammad itu adalah nabi yang terakhir. Nah, kemudian dikontraskan dengan teologi Kristen atau teologi agama yang lain yang nggak perlu diperhadapkan karena memang kita berbeda. Nah, inilah yang kemudian kita membangun kesepahaman. Nggak mesti harus disatukan. Ada kalanya kita mengakui realitas perbedaan dengan komitmen kesepahaman di antara kita. Tetapi ada juga sisi yang lain yang diikhtiarkan untuk menyatukan langkah. Misalnya komitmen untuk melakukan kontribusi dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat ketika kita hari ini berada di dalam kondisi pandemi misalnya. Kita tidak melihat apakah dia Muslim atau tidak Muslim, tidak melihat apakah dia Batak atau Jawa. Ketika orang butuh bantuan ya kita bantu. Disitulah sisi kemanusiaan berbicara. Dan itu tidak mengenal ras, tidak mengenal suku. Yang dikenal adalah kepentingan kemanusiaan. Hal-hal ini menurut teman saya penting untuk terus kampanyekan ya, disosialisasikan dan juga diinternalisir bagi setiap kita sebagai warga bangsa. Ya, sebenarnya kebiasaan atau bagaimana masyarakat di Indonesia ini memegang teguh toleransi sudah terlaksana ya di lapangan. Nah, ini banyak sekali tanda-tanda atau bukti-bukti yang ada. Masyarakat kita sudah memiliki sejarah panjang terkait dengan perilaku kehidupan yang penuh dengan komitmen kebersamaan di tengah keragaman. Nilai toleransi bukan sesuatu yang baru. Ya. Nilai toleransi bukan sesuatu yang baru bagi masyarakat kita. Nah, sekarang bagaimana komitmen untuk membangun kebersamaan di tengah keragaman itu terus harus utamakan, dijadikan role model, dan kemudian didakwahkan ya di tengah masyarakat kita.
bisa jadi kemudian di tengah perkembangan masyarakat, terlebih masyarakat digital yang begitu akseleratif ini, mudah sekali terjadi kesalahpahaman, terjadi disinformasi, terjadi mispersepsi karena satu pesan tertentu yang diterima tidak utuh. Kemudian tersulutlah amarah atas nama penghinaan dan lain sebagainya. Nah, disinilah pentingnya juga menurut hemat saya mengoptimalkan budaya literasi di tengah percepatan terwujudnya masyarakat digital, tetapi belum diimbangi secara matang dalam hal literasi pemanfaatannya. Orang kalau biasa baik itu kan memiliki praduga baik kepada orang lain, termasuk juga ketika dia menerima informasi, dianggap semua informasi yang dia peroleh sebagai sebuah kebenaran. Padahal belum tentu setiap informasi yang dia peroleh itu mengandung kebenaran. Karena karakter informasi apalagi di tengah masyarakat digital ini kan siapapun bisa menulis apapun. Siapapun bisa mengirim gambar apapun. Lengkap dengan frame dan juga pemaknaannya gitu ya. Baik. Nah, bangsa yang bijak adalah yang bisa melakukan adaptasi terhadap perubahan sosial yang sedemikian pesat dan juga mengantisipasinya serta memitigasi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga kesalahpahaman tidak berujung kepada konflik di tengah masyarakat. Apakah di dalamnya Pak Niam juga termasuk ancaman isu radikalisme yang sekarang masih banyak merebak begitu? Betul, tidak hanya isu radikalisme, tetapi datangnya nilai-nilai baru yang belum tentu kompatibel dengan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Salah satunya adalah masalah, kalau ini menjadi masalah bagi kita adalah soal pemahaman keagamaan yang tidak sesuai dengan pokok-pokok ajaran agamanya. Kemudian soal tata nilai yang berbeda dengan tata nilai yang dikembangkan dan menjadi konsensus kehidupan bermasyarakat kita, berbangsa kita, bernegara kita, mengenai soal nihilisme, soal nihilisme itu apa? Ya semua nihil, kemudian relativisme, serba relatif. Ini kan menurut kamu nggak bagus, tapi menurut saya bagus. Nah, seolah-olah nilai menjadi sangat relatif. Nggak ada patokannya, kemudian kebebasan tanpa batas, asal nggak merugikan orang lain, ngapain orang lain usir, jadi cenderung individualisme. Nah, nilai-nilai yang seperti itu bisa jadi kemudian tidak kompatibel dengan konsensus kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kita. Itu juga perlu diantisipasi. Jadi kebiasaan minum-minuman keras dianggap itu sebagai sebuah budaya baru, tren modern misalnya ya, kemudian komitmen keagamaan yang tinggi tetapi kemudian mengeksklusi orang yang berbeda dengannya. Nah, ini terjadi apa tidak? Terjadi di tengah masyarakat. Akibat apa itu? Akibat tidak cukupnya literasi terkait dengan perubahan masyarakat yang begitu cepat dengan ditandai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pola relasi yang begitu cepat tidak diimbangi dengan kesadaran di dalam pentingnya mempertahankan norma, nilai, dan juga perolehan informasi yang benar dan memadai. Baik, Pak Niam, bicara soal bagaimana literasi dan edukasi ini ditanamkan ke masyarakat begitu. Apa langkah yang paling utama agar ini bisa cepat diserapnya oleh masyarakat? Apa tahapan-tahapannya, Pak? Ya, yang pertama tentu kita harus memahami karakteristik media digital kita ya, terutama media berbasis sosial atau sosial media. Siapapun bisa menulis apapun, siapapun bisa mengirim berita apapun.
Ketika kita mengandalkan googling, mengandalkan media digital untuk perolehan informasi, maka harus juga disertai pemahaman kita bahwa setiap informasi yang kita peroleh itu tidak selamanya otoritatif, tidak selamanya mengandung kebenaran. Karena pada hakikatnya karakter informasi, terlebih di dalam informasi digital, itu mengandung dua kemungkinan. Kemungkinan benar, kemungkinan salah. Maka ketika kita memperoleh informasi, jangan langsung diserap sebagai sebuah kebenaran yang kemudian kita jadikan landasan di dalam bersikap, kemudian bertindak. Ya. Nah ini kan seringkali terjadi itu Mbak April ya. Begitu kita dapat informasi mengenai pembakaran gereja misalnya atau pembakaran masjid. Nah itu pas apa? Jangan-jangan fotonya benar, videonya benar, tapi video kebakaran kan beda antara terbakar dengan dibakar. Nah hal-hal yang seperti ini menjadi penting. Fotonya tetap sama disajikan ya kan, tapi kemudian dikasih caption tertentu. Bumbu-bumbu lain misalnya. Begitu ya Pak? Iya, bumbu-bumbu itu jika kita tidak bijak di dalam menerima informasi, maka pasti kita akan mudah tersulut dan kemudian terjadi konflik horizontal. Nah, maka literasi terkait dengan digital khususnya, literasi informasi menjadi salah satu kunci di dalam membangun keadaban kita sebagai bangsa yang beragam ini. Kemudian yang kedua, menginternalisasi pemahaman mengenai penghargaan terhadap perbedaan, dan perbedaan itu pada hakikatnya merupakan sunnatullah, merupakan keniscayaan, dan di atas perbedaan itu kita cari sebanyak mungkin titik temu untuk saling menguatkan dan juga saling mendukung. Nah, ini yang perlu kita internalisasi. Nah, yang berikutnya adalah mampu memilah mana dimensi yang bersifat eksklusif, mana dimensi yang bersifat internal keagamaan, dengan dimensi yang bersifat kemanusiaan, yang inklusif sifatnya. Kalau yang terkait dengan urusan ritual keagamaan, ya nggak usah kita paksa-paksa untuk sama kalau memang dasarnya berbeda. Tetapi yang muncul bukan komitmen untuk menyamakan, tetapi komitmen untuk memahami dan membangun kesepahaman. Oh iya, kamu memang berbeda. Kalau di dalam agama Islam itu konteksnya adalah lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tidak saling mengintervensi dan juga memaksakan kehendak. Kalau kita menyebut orang luar muslim itu sebagai kafir, itu sesuatu yang biasa. Normanya biasa saja. Dan dimaknai dengan ton yang biasa saja. Makna kafir itu sebagai sebuah diksi keagamaan. Nah itu kan. Tetapi ketika itu menjelma menjadi sesuatu yang dianggap itu memojokkan, nah itu yang kemudian menjadi masalah. Bagaimana meluruskannya? Ya harus didudukkan di dalam kerangka term masing-masing agama. Ketika di Kristiani misalnya disebutkan domba-domba yang hilang misalnya, ya itu term keagamaan yang nggak perlu kemudian orang agama lain merasa tersinggung. Kira-kira begitu. Pihak-pihak lain ada yang tersakiti begitu, tidak perlu ya Pak ya? Iya. Itu bab soal intern keagamaannya. Nah, tetapi kalau kemudian kita berbincang soal masalah sosial kemasyarakatan, masalah sosial ekonomi, termasuk juga hubungan bertetangga, enggak ada lagi batas-batas karena kamu Jawa, maka kamu nggak boleh di depan, nggak boleh. Kalau itu diskriminasi, nggak boleh yang seperti itu. Pak Niam, lalu pertanyaannya untuk bisa memahami makna toleransi secara luas begitu ya Pak ya, siapa yang berperan pertama untuk bisa memberikan edukasi ini? Apakah di sekolah kah atau di keluarga masih harus ditanamkan? Saya kira ini tanggung jawab kita semua ya. Yang pertama tentu ini bagian dari proses edukasi. Proses edukasi itu bukan sesuatu yang instan dan berjangka pendek, tetapi ini berjangka panjang dan terus-menerus.
Bukan berarti orang kaum cerdik cendekia itu selamat dari cara pandang yang bersifat diskriminatif, belum tentu. Atau dalam kondisi tertentu dia bisa jadi terjebak kepada cara pandang yang stigmatik dan juga diskriminatif, sangat mungkin. Maka pergaulan yang terbuka, kemudian kesiapan untuk menerima perbedaan, kemudian pemahaman mana yang menjadi domain internal keagamaan, mana yang terkait dengan masalah sosial kemasyarakatan, itu terus butuh dilatih. Bukan hanya sekedar pendidikan dasar, bukan hanya sekedar di rumah penting, kemudian di sekolah wawasan terkait dengan keterbukaan dan juga komitmen untuk membangun kebersamaan di tengah perbedaan itu penting sekali, tetapi bukan berarti berhenti di situ. Kuncinya sebenarnya dua ya Mbak ya. Yang pertama, kita menyadari bahwa berbeda ini adalah sunnatullah. Tetapi di tengah perbedaan ini sedapat mungkin kita mencari titik temu. Nah, ini yang paling penting. Jangan sampai kemudian kita sudah bertemu, kita sudah bersatu, dicari-cari perbedaannya, sehingga yang muncul adalah titik-titik perbedaan yang banyak tadi. Kita kemudian sibuk untuk mencari perbedaan, kadang atas nama kekhasan, dicari sendiri-sendiri. Nah, ini kadang menurut hemat saya kurang proporsional. Nah, jadi harus dicari persamaannya Pak ya, harus dibesarkan. Betul, dicari sebanyak mungkin titik temu dan juga persamaan. Tetapi setelah tidak mungkin dicari titik temu persamaan, kemudian tahap yang kedua adalah membangun kesepahaman di tengah perbedaan yang ada. Karena ada satu perbedaan yang solusinya bukan harus disatukan. Solusinya adalah dengan cara memahami perbedaan yang ada. You berbeda memang, tetapi tidak mesti harus kita bersimpang jalan. Nah, kira-kira begitu. Karena memang perbedaan itu indah sebetulnya ya Pak ya, kalau kita bisa menerimanya dengan baik. Betul. Perumpamaannya ada dua. Ada kalanya yang tadi itu dalam satu kesatuan anggota tubuh, ada kalanya perumpamaannya berbeda dalam perbedaan rel kereta. Dia kan nggak mungkin disatukan. Tetapi ada kesepahaman di situ, ada kerjasama di situ. Maka yang terjadi adalah harmoni. Tetapi kalau yang ditonjolkan adalah perbedaan, sungguh pun titik-titik kesamaan kita banyak, maka yang terjadi adalah disharmoni. Saya kasih contoh Mbak ya. Jadi ketika kita sesama muslim misalnya ya, bisa jadi kita memiliki perbedaan dalam hal cara pandang keagamaan yang dikenal sebagai mazhab ya, fikih ya. Ada yang sholatnya pakai usoli, ada yang tidak. Itu realitas perbedaan. Nah, tetapi kalau kita memahami mengenai hakikat perbedaan itu berada di dalam wilayah yang tertoleransi atau dikenal sebagai majalul ikhtilaf, itu menjadi enak saling memahami. Benar kita berbeda, tetapi kita sama kan sholat. Nah, kira-kira begitu. Dicari titik temunya. Begitu tahap berikutnya naik setingkat berbeda agama. Kalau tadi itu hanya berbeda mazhab di dalam satu aliran keagamaan atau satu komitmen keagamaan, yaitu Islam misalnya. Itu yang dikenal sebagai ukhuwah Islamiyah. Benar kita berbeda-beda cara pandang kita, organisasi kemasyarakatan kita berbeda, tetapi kita diikatkan oleh komitmen keislaman yang sama. Nah, naik berikutnya kita berbeda agama. Ada yang Kristiani, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Muslim. Benar, kita berbeda agama, tetapi kita disatukan oleh bangsa yang sama, bangsa Indonesia. Nah, itulah komitmen yang dikenal sebagai ukhuwah watoniyah, persaudaraan kebangsaan. Memang benar kita berbeda agama, tetapi kita satu bangsa. Nah,
Artinya apa? Yang dicari dan juga yang dikapitalisasi adalah komitmen persamaan. Oke. Sekalipun kita berbeda agama, sekalipun kita berbeda provinsi, sekalipun kita berbeda bahasa, sekalipun kita berbeda ras, tetapi kita satu. Nah, baru kemudian kita berbincang secara lebih makro lagi. Ada Amerika, ada Australia, ada Jepang, ada Belanda, ada Malaysia, ada Singapura. Benar kita berbeda bangsa, benar kita berbeda negara, tetapi kita disatukan. Apa yang menyatukan kita? Komitmen kemanusiaan. Maka ketika ada masalah terkait dengan kemanusiaan di Rohingya, kemudian ada masalah kelaparan di Ethiopia, kemudian ada konflik bersenjata di Palestina, yang muncul adalah solidaritas kemanusiaan kita. Sekalipun kita berbeda bangsa, jangan sampai kemudian kita berpikiran, ngapain kita pikir-pikir jauh, toh itu orang lain. Nggak boleh. Demikian juga dalam konteks kebangsaan kita, ngapain itu ada tetangga kelaparan, kan dia berbeda agama dengan kita. Nggak boleh. Jadi intinya konteks Sedapat kemanusiaan mungkin yang harus mencari kita titik pegang temu begitu itu. ya Pak ya. Kenapa? Jadi konteksnya adalah intinya kemanusiaan yang harus kita pegang di tengah toleransi yang ada. Betul. Dan itu betul. bisa untuk mendunia, ibarat kata begitu. Betul, betul. Baik, Intinya baik. adalah sejauh mana kita bisa mengikhtiarkan pencarian titik temu di tengah perbedaan Oke. itu. Dan kalau toh memang tidak bisa disatukan, dibangun kesepahaman. Ya, Pak Diam, ini bicara soal toleransi, ini hal yang paling menarik untuk dibahas sebenarnya di Indonesia, karena kita mempunyai banyak agama ya Pak ya, ada 5, dan bahkan ada 6 ya saat ini, dan juga banyak ada adat, istiadat, dan juga bahasa kita juga banyak begitu. Nah, ini ada pertanyaan Pak dari netizen, boleh saya bacakan ya Pak? Oke. Ada @insyira.realty. Saya tinggal di daerah di mana saya minoritas. Apa trik dan tips agar akidah saya tetap terjaga tanpa dinilai sebagai orang yang fanatik? Ya, terima kasih. Komitmen menjalankan ajaran agama itu tidak mengenal tempat ya. Tetapi dalam hal soal posisi minoritas itu lebih kepada komposisi. Jadi lebih kepada jumlah. Tetapi tidak serta-merta kemudian kondisi minoritas itu kemudian menghilangkan kesempatan kita untuk berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan juga untuk menjalankan aktivitas keagamaan secara baik. Ini yang perlu kita pahami. Jangan sampai kemudian atas nama minoritas kita kemudian menjadi inferior, menjadi nggak berani menampakkan ketaatan dalam hal beragama. Tentu nggak pas juga ya. Nah, disinilah pentingnya kita secara keseluruhan ya, baik yang minoritas maupun yang mayoritas. Untuk yang pertama adalah memastikan bahwa kita menjalankan ketentuan agama itu sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama kita. Jangan sampai kemudian atas nama ketaatan kemudian kita mengeksklud dan juga menegasikan ya orang lain karena hanya sekedar berbeda pandangan atau berbeda agama atau berbeda suku atau berbeda ras. Nah, prinsip keterbukaan di dalam relasi sosial itu juga menjadi sangat penting. Jangan sampai kemudian atas nama ketaatan dalam hal beragama kemudian kita menjadi sangat eksklusif. Sebaliknya, komitmen untuk membangun inklusivitas, komitmen untuk membangun kebersamaan, jangan juga mengorbankan keyakinan keagamaan. Tentu nggak pas juga. Misalnya, biar dikatain inklusif, kemudian kita melakukan sesuatu yang pada hakikatnya sesuatu itu terlarang dalam ajaran agama kita. Taruhlah misalnya dalam ajaran agama Islam itu terlarang makan babi misalnya, atau terlarang minuman keras,
atau terlarang minuman yang diharamkan atau makanan yang diharamkan. Kemudian atas nama toleransi, kemudian kita melibatkan diri di dalam party yang memang ada menu seperti itu. Tentu itu bukan makna toleransi. Kita sampaikan saja, dan harusnya juga dalam kerangka toleransi juga si pengundang, taruhlah yang mayoritas misalnya, si pengundang juga memahami bahwa ada norma nilai yang terkait dengan keyakinan keagamaan yang harus juga dihormati. Jangan sampai kemudian lo eksklusif lo, kira-kira begitu. Masa hanya untuk menghormati tamu minum sedikit aja nggak mau, lo fanatik lo. Nggak boleh juga seperti itu. Nggak boleh mencederai keyakinan keagamaan hanya karena pertimbangan atas nama toleransi dan juga inklusivitas. Nah, disinilah pentingnya saling memahami. Jadi itulah itu. Iman diuji ya Pak ya. Bukan hanya sekedar iman diuji. Oke, iman diuji, tapi bukan hanya sekedar iman diuji, tetapi bagaimana memaknai makna toleransi dan juga inklusivitas itu dalam proporsi yang semestinya, dalam posisinya yang proporsional. Nah, jadi lebih baik untuk menolak ya Pak ya, menolak dan tidak mengikuti kegiatan tersebut atau seperti apa? Nah, makanya kadangkala orang nggak mau datang karena takut nanti dikatain eksklusif. Kemudian si pengundangnya juga nggak memahami. Ngundang orang harus memahami budaya, etika, dan juga kebiasaan. Jangankan yang terlarang, yang tidak saja tetapi nggak lazim dilakukan di dalam satu komunitas, kita juga jangan paksakan lakukan. Nah, ini sekedar gambaran ya Mbak April ya. Bab soal kearifan itu lebih tinggi dan harusnya didahulukan daripada hanya sekedar kebaikan dan kebenaran. Dalam momentum Idul Adha ini mumpung pas momentumnya. Di Kudus hingga hari ini nggak ada korban sapi itu. Yang ada adalah kerbau. Apa pertimbangannya? Pertimbangannya adalah memberikan penghormatan bagi masyarakat waktu itu yang memberikan penghormatan terhadap sapi. Nah, saya kira ini bisa dipahami ya. Begitu Sunan Kudus ya, datang untuk menyampaikan dakwah keagamaan, dia tetap adaptif dengan kondisi masyarakat yang ada, memberikan penghormatan. Sampai hari ini. Nah, hal-hal yang seperti ini dibutuhkan oleh kita. Kearifan, kemudian wisdom, itu harus dikedepankan daripada hanya sekedar memaknai secara simplistik mengenai kebaikan, apalagi memaknai inklusivitas yang tidak mempertimbangkan, tidak memperhatikan keyakinan keagamaan. Kita diwajibkan untuk memberikan penghormatan terhadap keyakinan seseorang. Seperti pada saat orang puasa. Nah, di dalam Islam, dalam hal bertamu ini juga Mbak April, kan ada perintah untuk menghormati tamu. Ketika tamunya datang berpuasa dan sudah disiapkan makan oleh si penerima tamu, si pemilik rumah, maka ketika puasanya sunnah, itu dianjurkan untuk membatalkan biar tidak biar tidak mengecewakan si pemilik rumah yang sudah menyiapkan tadi. Nah, sebaliknya kalau sudah diketahui bahwa tamunya ini adalah puasa, ya jangan dipaksa. Kan enak nih, sama-sama enak jadinya kan. Saling memahami antara satu dengan yang lain. Bukan saling meledek dan kemudian saling memojokkan, tetapi saling mengangkat, saling menjunjung dan saling menghormati. Baik Pak, ini pertanyaan selanjutnya Pak ya dari @Diana Sri tentang bazar yang kerap memecah belah persatuan bangsa dan para pemimpin yang juga terkadang bukan malah mendamaikan. Apa pandangan Bapak? Ya, saya kira dua titik ekstrim ini juga harus dimoderasi ya. Ada di satu sisi buzzer apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, taruhlah sebut pemerintah,
itu dibela mati-matian. Sekalipun juga policy itu bisa jadi nggak tepat, kan bisa jadi ya. Sebuah policy itu kan perlu ada evaluasi. Nah, sebaliknya ada juga buzzer non pemerintah yang opposite. Apa saja yang dilakukan oleh pemerintah salah, dan kemudian dibuatlah meme-meme yang kemudian mendiskreditkan, kemudian mempolitisir, mendisinformasi dan lain sebagainya. Sebaliknya ada tadi yang dikenal sebagai glorifikasi. Jadi ada dua kutub nih kan. Kutub yang satu mengglorifikasi, kutub yang lain mendemonisasi. Jadi apa saja jelek lah pokoknya. Nah, bagaimana kita memoderasi di antara dua ekstrim ini? Ekstrim yang semua baik, sehingga seolah-olah jadi malaikat, nggak ada salahnya. Sementara yang lain ini setan semua, seolah-olah nggak ada baiknya. Nah, didudukkan secara proporsional. Kitalah sebagai komunitas yang moderat, yang umumnya adalah mayoritas, cuma nggak cukup berisik ini. Nah, bagaimana kita sebagai komunitas moderat itu memberisiki agar nilai-nilai tengah dan juga moderasi itu menjadi mainstream di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kita, dengan membanjiri konten medsos, konten media digital dengan konten-konten yang moderat tadi. Oke, Pak Diam, ini kan sejalan dengan nanti ya pemilu yang akan diselenggarakan serentak di 2024 begitu. Nanti kan biasanya nih kalau sudah pemilu banyak yang terjadi pecah belahan, apalagi partai politik tertentu. Anda melihat ini seperti apa, Pak? Ya, makanya penting untuk didudukkan. Perbedaan kita ini adalah untuk kepentingan berlomba memperoleh yang terbaik. Jangan sampai kemudian perbedaan kita kemudian diberhadapkan secara face to face, sehingga you lawan, kalau saya menang you pasti kalah dan mati, kalau saya kalah saya akan melawan dan terus merongrong. Nggak boleh itu. Nah, perbedaan partai misalnya, perbedaan pilihan, itu bab soal perbedaan ijtihad saja kan, menentukan siapa yang paling layak untuk membawa bangsa ini mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuannya sudah ada, ditetapkan oleh konstitusi kita. Sekarang tinggal sopirnya siapa, maka itu bagian dari ijtihad. Masuklah kemudian partai saling mendukung. Saling mendukungnya itu jangan sampai kemudian dianggap sebagai sebuah lawan yang harus dimatikan satu dengan yang lain. Atau bahasa Jawanya itu dikenal jiti-jibeh, tiji-tibeh ya, mati siji mati kabeh. Enggak boleh yang seperti itu. Itu nanti jadinya menang jadi arang, kalah jadi abu. Padahal dua-duanya menang nanti. Ketika si partai A memimpin, bukan berarti kemudian menegasikan keberadaan partai B. Partai B tetap penting di dalam kerangka fungsi check and balances dan juga fungsi kontrol. Dimanapun kita bisa menjalankan fungsi. Lagi-lagi ibaratnya adalah satu tubuh tadi. Nggak mungkin seluruh anggota tubuh itu mau jadi kepala kan. Ada kalanya jadi kaki. Kaki enak dipakein sepatu. Nah, protes kepala kan. Ya apa mau kepala yang dipakein sepatu gitu kan. Kaki protes lagi. Enak betul itu kepala di atas dipakein mahkota. Saya dibuat injek-injek kaki. Tapi pada hakikatnya semuanya berfungsi sesuai dengan proporsinya. Dan semua berguna sesuai dengan makna yang dimandatkannya. Saya kira kalau ini difahami secara utuh, maka kontestasi sehebat apapun kita di 2024 berakhir kepada peneguhan kekeluargaan. Dan itu pada hakikatnya sudah dicontohkan pada tahun 2019 kemarin. Itu kan contoh yang luar biasa di tingkat elit ya. Di mana ada kontestasi 2 calon presiden. Begitu selesai kontestasi ya sudah. Bahkan kalau perlu bersama-sama membangun bangsa dan negara.
Dan ini sudah dicontohkan dengan sangat baik. Nah, tetapi contoh dan teladan ini perlu dimasifkan, perlu diinternalisasi, dan juga perlu dikampanyekan secara baik dan juga berkeadaban oleh aktor-aktor pelaku politik ya di bangsa ini, termasuk juga influencer. Jangan terus-menerus memelihara pertikaian dan juga permusuhan. Nah, sampai sekarang ini kan masih ada sisa-sisanya. Karena itu yang seru Pak Niam, yang bisa bikin nambah followers banyak. Nah, jadi kadang ada cara orang mencari makan. Ada mencari makan dari rezeki yang halal, ada rezeki yang haram. Itu kan bab soal pilihan sebenarnya. Ada juga kayak ikan lele itu, semakin butek air, semakin keruh air, dia semakin hidup. Nah, jangan sampai kita mencari penghidupan itu dari rentanan komunikasi, kemudian dari disinformasi, dan juga dari pertikaian serta permusuhan orang. Itu enggak berkah hidupnya. Baik itu pada pendekatan keagamaan maupun pendekatan sosial. Pasti dia enggak tenang. Saya jamin dia enggak akan tenang dia. Sekalipun memperoleh uang yang banyak, tapi pasti dia enggak tenang. Oke Pak Niam, selanjutnya ada @mrafidrayadi, pemilu bikin keluarga besar saya terpecah-pecah pandangan politiknya. Bahkan ortu berbeda pilihan dengan saya, bagaimana sikap saya seharusnya? Nah ini Pak, sering terjadi juga. Ya, terima kasih. Seperti yang saya sampaikan tadi, perbedaan itu sunatullah. Sepanjang kita bisa memaknai perbedaan dengan penuh persaudaraan dan juga kesepahaman, maka perbedaan itu menjadi rahmat. Perbedaan itu menjadi penguat. Kan kalau dimaknai secara positif kan bagus. Satu keluarga banyak partai. Ketika ada keluarga yang lain mau nyalon yang membutuhkan dukungan lintas partai, kan udah punya modal sosial banyak. Makanya bagaimana kita membangun cara pandang positif di dalam menyikapi perbedaan itu. Nah, menjadi masalah ketika disikapi secara negatif. Kenapa kamu berbeda? Kamu nggak membela saya ya? Ya, kan akhirnya begitu yang terjadi. Nah, kamu berkhianat sama saya. Nah, akhirnya begitu. Yang dicari adalah perbedaan-perbedaan. Padahal disatukan oleh satu keluarga besar. Coba kalau cara pandangnya dibalik. Ya, kita berbeda-beda ya, tapi kita kan satu keluarga. Nanti enak ya. Kamu nanti mimpin komisi sini, saya komisi di sini, kan bagus itu. Ini kan bab soal cara pandang saja. Demikian juga kadang kalau di rumah ada beberapa keluarga yang berasal dari ras yang berbeda. Kalau dimaknai secara positif kan bagus. Nah, ini atau mungkin yang ditanyakan adalah bagaimana cara bersikapnya Pak. Kadang-kadang kalau kita bicara dengan orang yang lebih tua kan agak susah ya untuk bisa lebih cooling down-nya begitu. Nah, makanya komitmen untuk membangun cara pandang inklusif dan juga cara pandang positif ini tidak hanya disasarkan kepada anak muda, tetapi juga kepada orang tua, kepada guru, kepada masyarakat secara umum, bahkan kepada pemimpin politik, termasuk juga pejabat publik. Jangan dikira kalau udah pejabat publik itu inklusif, kan nggak mesti juga. Nah, kadang ada juga yang atas nama inklusif sehingga terjebak kepada sinkritik, ya kan? Kan ini nggak benar juga. Nanti orang malah tersinggung gitu kan. Jadi atas nama pengen menghargai keagamaan seseorang, dia Jumatan ikut Jumatan padahal dia non Muslim. Kira-kira begitu yang seperti ini kan. Akhirnya melahirkan masalah. Karena apa? Karena minimnya pemahaman terkait dengan makna toleransi dan juga makna kebebasan beragama serta penghormatan terhadap otonomi agama. Nah, bisa jadi nanti kemudian terjebak kepada penodaan. Bisa jadi gitu kan. Oh, kita kan bebas ya menafsirkan karena kebebasan. Ini kan sifatnya masyarakat kita kan inklusif.
Padahal masing-masing agama punya dogma, masing-masing agama punya hal yang diyakini sebagai yang suci, yang harus dihormati. Itu harus kita pahami. Jangan sampai kemudian kita pengen guyup, membuat jok-jok, tapi joknya kemudian menyasar kepada hal yang teristimewakan, yang tersucikan oleh agama tertentu. Nah itu jangan sampai juga terjadi ya? Terjadi yang seperti itu gitu. Baik, kalau kita bicara soal ada partai politik, ada ormas, sebenarnya juga berperan tidak sih Pak ormas ini dalam pendidikan atau literasi yang Bapak sampaikan? Oh iya, ormas memiliki kontribusi yang sangat besar ya di dalam mengedukasi masyarakat, membangun literasi mengenai pentingnya kehidupan bertoleransi dan juga inklusivitas di dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan juga bernegara, komitmen menghargai perbedaan. Lahirnya NU Muhammadiyah ini kan lebih dulu dari lahirnya Republik. Dia memiliki kontribusi yang cukup panjang mengenai makna toleransi di tengah keragaman, mengenai makna pentingnya menghormati orang bukan karena jabatannya, tetapi karena kemuliaan kehidupannya, karena kemampuannya menghormati orang lain. Hal-hal yang seperti ini penting terus untuk didukung, terus untuk dimasalkan dan juga dioptimalkan di tengah kehidupan masyarakat kita yang memang dasarnya adalah plural ya. Nah, baik, terakhir Pak Niam, berikan 3 kata Pak yang mewakili toleransi beragama di Indonesia. Toleransi bersama membuat kita maju. Bersama membuat kita maju, itu ya Pak ya yang toleransi bersama membuat kita maju. Toleransi artinya dari toleransi maju. Kemudian membangun kebersamaan dan kemajuan. Luar biasa sekali ini yang membuat di mana arti toleransi itu luas ya Pak akhirnya ya. Betul. Untuk bisa membuat maju tidak hanya kalangan tertentu saja tapi banyak kalangan. Betul. Baik. Terima kasih Pak Asrorun Niam sudah memberikan waktunya untuk memberikan edukasi kepada kita semua, Sobat IPOL yang ada dimanapun Anda berada. Nanti diatur-atur lagi Pak ya untuk bisa berbincang lagi ke depannya kita. Banyak sekali yang bisa dibahas ini dengan Pak Asrorun Niam, luar biasa sekali. Terima kasih Mbak April ya, terima kasih. Sehat selalu Pak Asrorun Niam. Alhamdulillah, mudah-mudahan sama-sama ya. Iya, salam untuk rekan-rekan Pak. Ya, Sobat IPOL, ya. Itulah tadi podcast kita hari ini dengan Pak Asrorun Niam. Semoga menjadi manfaat baru dan wawasan baru untuk kalian semua. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Sobat IPOL atau podcast IPOL ya. Jangan lupa share, like, dan komen YouTube-nya untuk bisa kita perkaya lagi materi-materi atau tema-tema selanjutnya. Nantikan podcast-podcast si IPOL selanjutnya tentunya dengan narasumber yang menarik lainnya. Saya Afrolia Putri pamit, sampai jumpa.